Video ini saya buat khusus kepada kalian-kalian yang saat ini selalu berteriak untuk membela Rempang. Yang saat ini sedang kalian manfaatkan untuk mengambil kesempatan untuk berdemonstrasi, untuk menyalahkan pemerintah. Seolah-olah semuanya pemerintah yang salah. Saya minta dengan sangat hormat, kalian yang menjadi provokator, yang membuat kericuhan, yang membuat kegaduhan di bangsa ini, simak baik-baik video ini. Hal ini sangat penting, karena kalianlah yang selalu memprovokasi, yang selalu membuat kegaduhan. Rizik Syihab, Ustadz Abdul Somad, Ormas PA 212, FPI, yang kemarin kalian demo, yang kalian berteriak, yang katanya kalian mau membela saudara dan saudari Anda di Rempang. Ternyata di Rempang mereka baik-baik saja. Situasinya sudah kondusif semenjak Menteri Investasi berada di sana. Kalian memang benar-benar manusia yang tidak tahu bersyukur, manusia yang tidak tahu berterima kasih, manusia yang hanya bisa merusak NKRI ini. Sekali lagi, video ini saya buat khusus kalian-kalian yang selalu berteriak soal Rempang, yang selalu mengajak masyarakat untuk berdemo, untuk berunjuk rasa soal Rempang, seolah-olah kalianlah yang paling benar. Dan selalu saja Jokowi yang disalahkan. Buka telinga Anda, buka mata Anda, dan buka hati Anda untuk menyimak cuplikan video ini yang merupakan sebuah pernyataan langsung oleh masyarakat Rempang, oleh tokoh-tokoh Rempang di hadapan Menteri Investasi ini. Mari kita simak bersama-sama. Kepada seluruh bangsa Melayu di Rempang Dalang sekarang sudah kondusif. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Dengan waktu yang belum sangat panjang, dengan izin Allah datang nih Pak Menteri di depan Bapak Ibu, semuanya menawarkan solusi bagi kita mana yang terbaik. Dengan dasar musyawarah mufakat. Saya minta kita bersama-sama bisa mencerna itu, kemudian berpikir dengan kepala dingin tentang antara investasi dengan kita nih. Setiap hidup kan ada pengorbanan. Ini perjuangan. Inilah yang harus kita nyikapi dengan kepala dingin. Kalau memang ini disampaikan Pak Menteri, tidak ada pemerintah mau menyengsarakan rakyatnya. Ini kepada seluruh bangsa Melayu, se-Sumatera, kemudian se-Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina. Di Rempang Dalang sekarang sudah kondusif. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Karena kita bukan hukum Melayu, kita adalah bangsa Melayu, tapi dukungan yang sehat. Sampaikanlah umpama ide-ide yang sehat, bukan anarkis. Ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, niat saya ini baik, makanya saya datang. Jadi kalau investasi masuk, pasti ada lapangan pekerjaan, pasti ada pertumbuhan ekonomi. Anak-anak di sini yang mau bekerja sesuai dengan pendidikannya, monggo, silakan. Yang mau sekolah baik-baik kita sekolahkan supaya kelak mereka mengelola itu industri. Yang mau bertani, mau nelayan, silakan cari ikan banyak-banyak supaya hasilnya dibeli oleh perusahaan untuk tugas makan karyawannya. Jadi yang kita setujui itu adalah jangan semuanya dilakukan relokasi dulu, jangan lakukan pergeseran semuanya.
Setuju dong? Yang kita pikirkan adalah kita fokus dulu di kawasan 2000 sampai 2300. Dan ini kita relokasikan, kita geser ke wilayah yang masih terlempang. Tempatnya lagi kita diskusikan. Kami tidak mungkin menzolimi hak kesulungan daripada saudara-saudara saya yang sudah ada di sini secara turun-temurun. Hak-haknya kita harus perhatikan dengan baik. Caranya pun kita harus perhatikan dengan baik. Tetapi kalau ada saudara-saudara saya yang juga datang, mohon maaf, yang baru itu perlakuannya beda dengan saudara-saudara kita yang sudah secara turun-temurun di wilayah Rempang ini. Saya tahu semuanya pasti tidak setuju. Saya tahu itu. Karena kita beranak 7 orang aja, belum tentu semuanya setuju sama ayah dan ibunya. Tapi ini saya lakukan untuk mendekatkan pada sedikit kelebihan kebaikan untuk bagaimana bisa kita menerima semuanya. Kami sebagai pemerintah, sebagai menteri, memikirkan tidak hanya pada satu kelompok tertentu. Kami memikirkan semua aspek. Jadi saya ingin untuk kita bicara baik-baik, untuk kita clearkan baik-baik. Nanti ada perwakilan di sini, kita bicarakan semuanya baik-baik. Kalau begini jelas, kami lebih percaya dan setuju dengan Bapak Menteri. Jadi Bapak Menteri turun langsung untuk masalah ini. Kami dukung pembangunan. Hari ini yang harus kita junjung tinggi itu 2 marwah. Yang pertama marwah negara, tapi di sisi lain masyarakat mempertahankan harkat, derajat, martabat. Itu juga harus sama-sama kita junjung tinggi. Hadirnya investasi membawa kemakmuran bukan hanya masyarakat Rempang, Kepri, bahkan menjadi sebuah kebanggaan Indonesia. Sebagai anak Rempang kami bangga, Pak. Jika Rempang itu mampu menghasilkan APBN sekian, itu saya rasa subhanallah. Ada nilai ibadah juga nenek moyang kami yang memang menempatin zuriatnya di sini. Kita berharap dari tangan sejuknya Pak Menteri memberi kesejukan kepada masyarakat yang sampai dengan hari ini masyarakat memang tidak dipaksa didatangi untuk mendaftar relokasi. Menurut saya itu sebuah pemaksaan dan membuat sentuhan-sentuhan yang negatif. Jika memang Pak Menteri izinkan dan kita sepakati, keramat saja yang mendata 3 hari kelak. Pasukan ini kita tarik mundur, ya kan? Dan biarlah masyarakat yang bekerja untuk masyarakat, tapi jika diizinkan oleh Pak Menteri, sehingga tidak ada kegaduhan. Saya nggak sepakat dengan kata penggusuran. Siapa yang menggusur itu barang tanah nenek moyang kita tuh menggusur. Yang benar itu adalah masyarakat berjiwa besar untuk bergeser dalam rangka pembangunan negara. Itu mungkin kata yang paling pas. Bahwa di sini ada yang mempunyai hak kesulungan menyangkut dengan persoalan untuk kalau kita geser sosialisasinya di mana. Sebenarnya nggak perlu ada aparat masuk. Kalau kita bersepakat. Kalau memang bersepakat rakyat di sini itu ada tim saya sendiri pimpin tim. Kalau memang Bapak setuju di sini, saya harus 1 minggu di sini, 1 minggu Bapak. Kalau memang itu yang diinginkan dan rakyat semua setuju untuk kita itu caranya, kita geser dengan cara bahwa tanpa harus ada aparat. Saya di sini nggak apa-apa. Saya ini memposisikan diri pada 2 wilayah perasaan. Wilayah perasaan pertama sebagai anak di kampung ini. Wilayah perasaan kedua adalah sebagai negara dan investasi. Kalau yang pertama kita setuju investasi masuk nggak? Setuju nggak? Setuju. Oke, 1. Yang kedua Sudah 8 bulan 9 bulan yang lalu kita setuju. Sudah paten lah barangnya. Nah yang kedua sekarang kita mau pergeseran. Pergeseran ini tidak usah ada aparat masuk untuk data. Maunya bagaimana? Orang tua langsung sendiri. Biar kami Pak. Oke, langsung. Sekarang saya mau tanya, pada saat itu didata, ini harus kita melakukan komitmen juga. Percepatannya berapa lama? Oh cepat kalau kami Pak, sebentar ya. Oke. Sebentar. Sebentar lah, paling 10 hari. Nanti kalau hujan lebat tak jadi. Marah Pak Wakil. Bapak-bapak mau nggak saya dampingi di sini langsung? Boleh. Sebelum saya pulang, yang kita kerjakan ini bukan untuk kita, untuk anak cucu turunan kita.
saya ini juga kan saya nggak kenal dengan investor-investornya demi Allah. Tapi saya berpikir sebagai Menteri Investasi, Jawa sudah kita bangun, Kalimantan sudah saya bangun, Sulawesi alhamdulillah, Gresik kemarin kita bangun smelter, sekarang kita dorong ke Maluku, sebentar lagi Papua untuk pabrik pupuk. Di sini itu belum ada. Jadi mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Dan kita hari ini memang ada yang tidak berkenan di hati, ada yang mohon maaf dengan perlakuan kemarin, Abah. Saya mohon maaf atas nama itu semua. Saya mohon maaf sekali lagi bahwa Presiden punya perhatian yang sangat luar biasa, Abah, terhadap hal ini sampai beliau memerintahkan saya sendiri. Mas Bahlil, kamu turun sejenak. Ya, yang emosi turunkan, yang berpikir mohon maaf yang tidak saling percaya hilangkan. Ini saya sendiri yang ambil alih. Apa-apa yang ini tolong sampaikan ke saya, dan kita akan selesaikan secara bijak. Ini untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan rakyat di sini. Yang paling penting, dan juga kita butuh investor toh, supaya bisa kita bangun negara kita dan provinsi tertinggi. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi clear semuanya ya. Jelas. Kita sendiri sudah mendengarkan secara langsung, sudah menyimak bagaimana pernyataan dari masyarakat Rempang, bagaimana pernyataan dari Menteri Investasi, dan bagaimana kita melihat suasana kekeluargaan yang tercipta ketika Menteri Investasi berada di tengah-tengah masyarakat di Kepulauan Rempang. Luar biasa. Saya secara pribadi patut memberikan apresiasi kepada Menteri Investasi yang begitu dengan bijaknya, dengan tanggung jawabnya, dia hadir, dia datang ke tengah masyarakat. Pertanyaan saya, kalian saat ini yang berteriak soal aksi demo Rempang, bahkan kemarin ada aksi 29, kalian mengatasnamakan siapa? Jangan dikit-dikit mengatasnamakan rakyat, jangan dikit-dikit mengatasnamakan masyarakat Indonesia, jangan dikit-dikit kami membela saudara dan saudari kami yang ada di Rempang. Sungguh ini sangat memalukan, sangat menjijikan bagi kami yang melihatnya. Kemarin kita menyaksikan bersama, di mana ada alumni PA 212, ada Ormas FPI, ada Ormas HTI, yang berkoar-koar di Patung Kuda, yang berkoar-koar di Jakarta, berteriak seolah-olah so paling hebat, berteriak seolah-olah so paling jago, paling benar, mikir pakai otak. Jangan segala sesuatu pemerintah yang selalu kalian salahkan. Jangan segala sesuatu selalu Jokowi yang disalahkan. Padahal pemerintah ini, Jokowi, sudah berjuang untuk membangun bangsa ini, untuk mensejahterakan rakyatnya dengan berbagai macam cara mereka lakukan. Kalian-kalianlah manusia provokator di bangsa ini. Manusia yang hanya merusak NKRI ini. Manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas segala apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air,
Saya berharap bahwa dengan cuplikan video tadi dapat menyadarkan kita, dapat mengetuk pintu hati kita, dapat membuka wawasan kita, bahwa di bangsa ini, saat ini, ada banyak manusia-manusia yang ingin merusak bangsa ini. Kita mendengar sendiri bagaimana pernyataan Rizik Syihab, bagaimana pernyataan mantunya Rizik Syihab, bagaimana pernyataan Ustadz Abdul Somad, bagaimana pernyataan petinggi-petinggi dari PA212. Kalianlah yang merusak bangsa ini. Kalianlah yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih atas apa yang bisa kamu nikmati di bangsa ini. Dan ini sudah waktunya, ini sudah saatnya, bahwa kita rakyat Indonesia, kita orang-orang pribumi, kita harus merawat dan menjaga bangsa ini, dan kita pun harus melawan manusia-manusia bangsat dan manusia-manusia pengkhianat yang selalu berteriak, yang selalu nyinyir terhadap pemerintah saat ini. Di momen ini menjelang pemilu, banyak sekali manusia-manusia bangsa dan biadab yang mau memanfaatkan segala sesuatu untuk kericuhan, untuk kegaduhan, untuk aksi demonstrasi dan lain sebagainya. Apakah kalian pikir bahwa kami rakyat Indonesia ini sebodoh itu? Apakah kalian pikir bahwa kami rakyat Indonesia ini tidak bisa berpikir waras? Tidak bisa berpikir dan menggunakan akal dan logika yang sehat? Jangan dikit-dikit kalian mengatasnamakan rakyat Indonesia. Jangan dikit-dikit kalian mengatasnamakan masyarakat Indonesia. Kumpul 1-2 orang kalian mengatasnamakan rakyat Indonesia. Buka wawasan Anda. Buka pemahaman Anda. Lihat apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Sekali lagi, saya mengajak kepada semua pemirsa, kepada orang-orang yang mencintai bangsa ini. Mari kita bergandeng tangan, kita bersama-sama mengawal pemerintah kita, menjaga bangsa kita. Jangan terprovokasi dengan manusia-manusia yang bisanya cuma berkuar-kuar, yang bisanya cuma nyinyir dan tidak tahu berterima kasih. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata dan buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati pemirsa sekalian. Tetapi sekali lagi, saya mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa Rempang itu saat ini sudah aman, situasinya sudah kondusif. Oleh karena itu, jangan kita terprovokasi dengan ajakan, dengan mosi-mosi yang mereka sebarkan saat ini, dengan selembaran kertas yang mereka edarkan saat ini. Jangan mudah terpercaya dan jangan mudah kita provokasi. Percayalah bahwa pemerintah mereka bekerja yang terbaik untuk mensejahterakan rakyatnya. Percayalah bahwa seorang Joko Widodo akan selalu berusaha memberikan terbaik kepada bangsanya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Mari kita kawal Rempang dan kita kawal Bapak Presiden Joko Widodo sampai di akhir masa tugasnya.